Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, alhamdulillah para ustaz kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jemaah. Insyaallah pada malam yang penuh berkah ini kita mengkaji karya agung dari Al-Imam Al-Hafidh Al-Faqih An-Nawawi rahimahullah, yaitu At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita sampai pada bab yang kelima dan pasalnya adalah pasal tentang memelihara membaca Al-Quran di malam hari. Jadi fasl fi al-muhafadhati ala al-qiraati fil lail. Jadi pasal tentang memelihara membaca Quran atau membiasakan membaca Quran di malam hari. Masya Allah. Jadi kalau seorang pengemban Quran, maka malam harinya itu dia punya warna khas. Karena kita ini bab 5 itu adalah bab tentang adab hamilil Quran, adab pengemban Quran. Nah, ini sekarang pasalnya yang pasal tentang bagaimana dia menjaga di malam hari. Yan bagi an yakuna i'tina'uhu bi qira'atil Qur'an fi al-laili aktsar wa fi salatil laili aktsar. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah bahwa hendaknya ia memberikan i'tina'. I'tina' itu maksudnya memberikan perhatian atau memberikan atensi, ya. Jadi dia maksudnya tidak meluputkan itu. Apa? Bi qiraatil Qur'ani, yaitu membaca Al-Qur'an fil lail, di malam hari. Dan ketika baca Quran malam itu aksar. Aksar yakni bukan sedikit tapi banyak. Ya. Jadi lebih banyak dia berikan porsi membaca Quran itu pas malam. Itu satu ciri, ya. Nanti kita akan ini, ya, mungkin bertanya, kenapa? Emang istimewanya apa? Ya, sampai ada waktu yang malam itu. Kemudian selain membaca Quran, juga wa fi sholatil lail, juga di dalam aktivitas sholat malam. Sholat malam itu kan ada bacaan Qur'annya pasti, ya kan? Itu fi sholatil laili aksar. Jadi ketika orang sholat malam, maka sesudah Fatihah dia membaca Al-Quran. Maka itu sangat disukai, sangat dianjurkan kalau bacaan Qur'annya itu yang panjang. Makanya disebut qiyamul lail. Qiyam yakni berdiri. Maka berdirinya itu sunnahnya lebih lama. Jangan kayak sholat maghrib. Jadi sholat malam tapi qul huwallahu ahad misalnya, ya, bukan nggak boleh, ya, boleh aja. Tapi sebenarnya yang disunahkan tuh yang panjang, kan bebas. Loh, itu hebat itu Al-Ikhlas itu. Iya, Al-Ikhlas. Iya, itu favorit. Ya. Iya, Masya Allah. Nah, pembahasan ini yaitu pembahasan tentang membiasakan untuk membaca Quran di malam hari dengan waktu yang di setting banyak, dialokasi banyak. Termasuk di dalamnya adalah sholat malam. Kalau sholat malam itu memang sangat disunahkan untuk membaca yang panjang. Boleh, nggak ada masalah. Dalam rangka untuk menjaga supaya bacaannya
akurat. Misalnya di depan kita dipasang itu yang jumbo ya, boleh. Silakan. Kalau itu adalah cara yang bisa membantu kita, silakan. Kan mungkin kita udah hafal, tapi hafalnya ini belum sampai istilahnya mungkin fluence ya kalau bahasanya itu belum. Maka bantu dengan kita letakkan di depan itu yang Quran besar. Justru kesempatan malam hari itu kalau orang sholat malam dia bisa memakai untuk istilahnya melicinkan hafalan. Dipakai untuk makin menguatkan hafalan. Karena namanya sholat malam itu benar-benar longgar. Kita nggak dipatok, wah udah hampir isya nih, atau udah mau asar nih, nggak ada kan, nggak kepikiran model-model gitu. Oh sampai subuh, ya udah. Jadi kalau kita mau hafal satu surah yang rada menengah misalnya ya, misalnya apa yang menengah ya, misalnya Al-Mulk, Al-A'la mah surah pendek, Al-A'la kan, Al-A'la itu apa namanya, Sabbihisma rabbikal a'la, itu termasuk juz amma. Ya. Ya misalnya Tabarakalladzi, itu kan 40 ayat. Ya. Ya Al-Mulk. Itu kan termasuk enggak terlalu panjang tapi enggak pendek. Kita baca itu boleh. Bagus banget. Maksudnya itu untuk meneguhkan hafalan. Kita udah berusaha menghafal, terus kita pakai di dalam sholat. Itu salah satu teknik para ulama untuk semakin menanamkan hafalan, melekatkan hafalan. Nah, baik. Jadi para ustaz karena mati Allah Subhanahu wa taala di sini ada hujahnya. Kenapa itu malam? Jadi ada dalil Qur'annya. Masya Allah, Imam Nawawi ini memang keren, luar biasa ya. Kata beliau, ada dalil tentang malam hari itu. Qala Allah Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah Ali Imran 113 114. Min ahlil kitabi ummatun qa'imah. Min ahlil kitabi ummatun qa'imah. Yatluna ayatillahi ana'al laili wa hum yasjudun. Mereka senantiasa membaca ayat-ayat Allah ana'al lail, di sepanjang malam, wa hum yasjudun, dan mereka bersujud. Bersujud itu kalimat pengganti dari mereka sholat. Sholat itu kan aktivitasnya banyak. Kadang-kadang disebut dia adalah yaqumun, dia berdiri, atau yarka'un, dia ruku. Itu maksudnya lagi sholat. Tapi di sini Allah menggunakan kalimat mereka sujud. Dipilihkan kalimat sujud, dipilihkan sujudnya. Karena disebut bahwa sujud itu adalah aqrabu, yaitu waktu hamba paling dekat kepada Tuhannya adalah pas meletakkan kepalanya di bawah sujud. Ya, paling dekat dia kepada Tuhan itu pas dia sujud. Ya. Aqrabu ilallahi. Ya. Di posisi hamba itu paling dekat kepada Tuhannya kapan? Pas dia sujud. Ya, karena dia benar-benar merendahkan dirinya. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin. Masya Allah, ini benar-benar mutiara ini Qur'annya ya. Masya Allah, benar-benar apa istilahnya ya, hikmah yang sangat agung. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, min ahlil kitab, di antara ahli kitab itu, ahli kitab itu bisa Yahudi bisa Nasrani. Itu ketika mereka didakwahi, kemudian ada yang dapat hidayah masuk Islam. Meskipun sebagian besar enggak, ya. Nah, tapi ini konteksnya adalah kita sebagai umat Rasulullah SAW, bahwa apa? Ada 6 di situ. Ada 6 tabiat, 6 sifat, ya. Yaitu
ummatun qa'imatun. Jadi ada sebuah kelompok manusia, ada sebuah kelompok orang. Ummatun itu kelompok orang. Maksudnya kelompok orang berarti tidak semua orang. Kan ada kelompoknya. Kalau dia nggak ada dalam kelompok itu, meskipun dia orang, dia nggak termasuk. Jadi kata-kata ummatun bermakna jama'atun, sekelompok. Nah, itu kelompok orang yang disebut dengan konteks dipuji Allah di sini adalah apa? Qaimatun. Wah, subhanallah. Sebenarnya itu kata qaim itu kan isim fa'il. Isim fa'il itu wazannya fa'ilun. Cukup fa'ilun, cukup qaimun. Itu dah memenuhi standar. Tapi Al-Qur'anul Al-Karim itu menggunakan lafaz mad. Qaimatun. Untuk menunjukkan makna mereka benar-benar orang yang senantiasa qaim. Qaim itu maksudnya apa? Mendirikan. Maksudnya adalah menegakkan. Maksudnya menegakkan apa? Menegakkan perintah atau menegakkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah bukan sekedar menggunakan istilah qaimah. Itu keren banget ya. Dikasih bacaan panjang qaim. Berapa mat itu Ustaz Amir? Kalau sepanjang ini. Ada gini ya kan di atas kan? Kalau dia enggak ada itu mat biasa 2. Tapi ini Allah tambahin. Ya ini memang bukan bahasa Arab biasa, ini bahasa Arabnya Quran. Bahwa orang berdirinya itu qaimnya bukan qaim biasa. Subhanallah. Jadi orang ini tipikal pertamanya apa mereka? Qaimatun. Nah, itu dia qaimatun. Maksudnya qaimatun bi amrillah. Maksudnya menegakkan perintah Allah. Mereka orang-orang yang istilahnya tercermin di dalam dirinya itu, dalam kehidupannya benar-benar sebagai orang yang menegakkan hukum Allah. Qaimatun. Sampai dikasih mat yang panjang. Andai kata tidak pakai mat itu udah betul maknanya. Bahwa mereka adalah qaim, qaimnya dia yang menegakkan hukum. Kan qoma yaqumu qaim. Gitu. Masya Allah. Satu ya. Jadi qaimah. Yang kedua, yatluna ayatillah ana al-lail. Subhanallah, keren banget ya. Yatluna ayatillah. Senantiasa ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' menunjukkan makna apa? Adalah makna dia tajaddud, makna istimrar. Tajaddudnya terus menerus berkelanjutan, continue. Membaca Qur'annya itu bukan semalam doang. Bukan pas malam Jumat Yasin. Atau pas ada apa itu? Kalau di kampung namanya apa ya? Iya, ada istilah ngumpul ngaji. Tapi enggak, ini disebut yatluna. Berarti adalah senantiasa. Selalu. Selalu apa? Membaca. Tapi membaca pun di situ Allah menggunakan kalimat yatlu. Yatlu bukan yaqra'u. Beda ya. Yaqra'una membaca, yatluna membaca, sama. Tapi kenapa disebut yatluna? Karena yatluna itu punya makna lebih dari sisi bahwa yang dia baca, dia ikutin, dia amalin. Disebut dengan yatluna. Dari kata tala yatlu. Kan ada ayat ya. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Tala itu demi bulan dan waktu duha. Demi matahari dan demi waktu duha. Kemudian demi bulan yang mengikuti. Mengikuti di situ Allah menggunakan lafaz tala. Tala yatlu. Jadi tala yatlu itu maknanya selain membaca adalah mengikuti. Jadi orang kalau tilawah Quran mestinya paham bahwa apa yang dibaca itu harus dia kerjain. Gitu. Ini juga tilawah ya. Tilawah Quran. Cuma apakah begitu umat Islam? Kayaknya baca doang ya. Sebagian.
Padahal itu jelas ketika Allah menyebut tilawah, itu udah clear bahwa dia mengikuti apa yang dia baca, dia praktekin yang dia baca. Nggak disebut orang itu tilawah kalau dia nggak ngamalin. Nah, kemudian yang luar biasa, yatluna ayatillahi ana al-lail. Masya Allah. Wah, luar biasa. Membacanya ini, orang-orang yang dalam kelompok khusus manusia ini adalah membaca ayat-ayat Allah terus senantiasa ana al-lail. Ana sepanjang malam. Sepanjang malam. Berarti bukan kata-kata sepanjang malam itu maknanya apa? Maksudnya salah satu maknanya setiap malam atau sering banget. Dan juga dari sisi durasi, misalnya malam ini nih malam Jumat, maka malam itu berapa jam sih? Kan habis Isya malam tuh. Patokannya Isya itu udah malam. Berarti anggap jam 7 misalnya kan? Malam ya. Itu kan sampai subuh. Ya. Iya. Pokoknya habis lembayung itu udah malam kan? Ya, kita kan muter geser-geser jamnya ya. Anggap misalnya jam 7 misalnya ya. Itu sampai subuh. Anggap kita sampai jam 4. Nah, itulah kalau disebut ana al-lail berarti porsi besarnya itu dia ngapain? Membaca Quran. Jadi satu, dia sering atau hampir tiap malam. Yang kedua dari sisi durasi, dalam satu malam itu adalah banyak. Itu disebut ana al-lail, sepanjang malam. Yatluna ayatillahi ana al-lail. Dan Allah menggunakan kalimat Al-Quran dengan ungkapan khusus ayatillah. Tidak dikatakan yatluna al-Quran. Tidak dikatakan mereka membaca Quran, tapi membaca ayat-ayat Allah. Itu maknanya khas. Membaca ayat-ayat Allah. Bukan langsung membaca apa? Quran, bukan. Membaca ayat-ayat Allah. Harusnya apa? Ya harusnya bahwa si orang ini dia semakin paham dan semakin bisa merenungi ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa itu bukan sekedar bacaan, itu adalah tanda kuasa Allah, tanda besar Allah, tanda kebesaran Allah. Makanya digunakan kalimat ayatillah supaya tidak dipahami bahwa itu sekedar bacaan. Meskipun yang dimaksud sebenarnya kan Quran. Gitu ya. Quran kan arti harfiahnya bacaan. Kenapa di sini katakan ayatillah? Ya itu maksudnya. Supaya kita pas membaca Qurannya itu semakin kita meresapi ayat-ayatnya Allah Subhanahu. Dan memang begitu sih kalau orang baca Quran itu ya. Apalagi dia sudah lancar, sudah fasih, itu sangat nikmat sekali. Ibaratnya kalau kata Sayyiduna Utsman radhiyallahu an, kalau hati kita bersih, itu nggak mau berhenti baca Quran. Iya. Kalau kita kan nggak mau berhentinya pas makan kacang rebus ya. Berhenti pas habis. Ini kalau orang hatinya bersih itu nggak mau berhentinya apa? Baca Quran. Terus nggak mau dia berhenti. Saking nikmatnya itu baca Quran itu. Tapi kadang-kadang malah kalau nikmati gitu loh. Kalau dapat juga susah gitu. Kadang makanya kalau buru-buru sering ini lama banget jadi. Ya. Sekarang ada rasa nikmat ada kadang di buru-buru. Ya, jadi dibedakan begini. Ulama memberikan penjelasan menarik bahwa itu siang sama malam kan dua waktu yang punya tabiat beda. Siang sama malam itu beda tabiatnya. Siang kita lebih banyak aktivitas, lebih berinteraksi dengan banyak orang, kemudian lebih istilahnya suara segala macam itu. Lalu malam kebalikannya. Orang cenderung di rumah istirahat, cenderung dia kemudian tidak beraktivitas dan lain-lain. Maka
Kalau kita baca Quran pas malam, itu tujuannya bukan ngejar banyaknya dibaca, bukan. Justru tujuannya kalau kita membacanya pas malam, itu meresapi, tafahum, tadabbur. Bukan dalam rangka untuk kita ngejar setoran banyak-banyakan, bukan. Kalau siang boleh kayak gitu. Maksudnya itu kan memang daya konsentrasi siang sama malam mungkin beda kan, ya. Nah, kalau malam itu paling enak sebenarnya buat tadabbur, dibaca pelan-pelan aja. Supaya kita punya apa maksudnya. Ya sampai seperti Imam Nawawi tadi, sampai itu dibahas kenapa ada begitu qaimah. Kenapa itu anak. Yang disebut itu hanya malam ya, bukan pagi itu kan. Malam disebut. Buat apa? Keutamaan itu. Ini terkait dengan malam. Malam. Maksudnya malam itu janganlah diluputkan oleh seorang hamba untuk mendapatkan faedah, yaitu berupa fadilah Allah dari Quran. Karena kalau malam itu orang membaca Quran beda. Ada surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil ya. Ini termasuk surah yang pertama turun. Sudah surah Al-Alaq, surah Al-Muzammil, Al-Muddatsir. Itu 3 surah yang pertama. Apa kata Allah dalam surah Al-Muzammil? Itu tentang Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Maksudnya Nabi. Qumil laila illa qalila. Qum. Berdirilah. Bangunlah. Bangun. Maksudnya sholat. Qumil laila. Tegakkanlah malam. Maksudnya suruh sholat malam. Nabi kita itu sholat malam hukumnya wajib. Nabi kita loh ya. Masya Allah dengan seabrek aktivitas. Beliau diwajibkan sama Allah sholat malam. Kagak boleh kagak. Ya sholat malam. Kita enggak kan? Nabi kita itu wajib. Nah, qumil laila illa qalila. Kemudian apa? Lanjutannya itu bahwa nisfahu ya. Jadi bisa separuhnya awin kus minhu atau dikurangi lagi dikit auzid alaihi atau tambahin dikit. Maksudnya itu orang kan beda-beda ya. Kan bagian pertama pokoknya tegakkan malam. Pemahaman situ berarti seluruh malam. Kan begitu. Ya, kemudian Allah katakan bahwa awin kus minhu. Kus maksudnya ya enggak usah semuanya, dikurangi dikit. Ya. Atau bisa juga ditambahin. Nah, di ayat berikutnya itu dikatakan bahwa inna sesungguhnya membaca Quran itu asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Asyaddu wat'a. Itu enggak ada ungkapan begitu tentang baca Quran ketika siang. Bahwa orang kalau baca inna nasyi'atal laili, jadi dia asyaddu wat'a. Maksudnya itu dalam tafsir asyaddu wat'a maksudnya adalah asyaddu ta'tsiran lil qulub. Pengaruhnya ke dalam hati kita itu paling besar itu Quran pas malam. Wa aqwamu qila. Dan itu kalau bacanya pas kita malam, entah sholat atau di luar sholat, itu aqwamu qila. Kata-kata itu dia akan lebih gimana ya? Lebih meresap. Masya Allah. Makanya Imam Nawawi membikin satu pasal khusus ya, bahwa jagalah itu yang namanya waktu malam. Jangan lolos. Ngapain kita? Ya. Kan memang yang namanya malam tuh orang bawaannya pengen tidur ya. Ya, tadi itu yang nggak tahu dikatakan ya. Yang disebut keutamaan itu memang malam ya. Saya kan ada budaya orang itu justru yang membudayakan baca pagi subuh ya. Maka ada keutamaan pagi gitu. Karena orang kan pagi masih fresh, malam tinggal capeknya gitu. Ya, secara hukum dasar bahwa membaca Quran itu kapanpun adalah
sesuatu yang baik, iya, sesuatu yang disukai, kapanpun, pagi, siang, sore, malam. Tetapi kalau malam ini dia istimewa, khusus. Karena memang orang kehidupannya berbeda waktu malam. Coba aja kita perhatikan ya. Kita kalau berusaha untuk merenungi sebuah hal yang mungkin rumit, kita ini ya, pas malam itu kok jadi gampang ya? Maksudnya, oh ini maksudnya. Itu biasanya orang kalau pas ngapain, konsentrasinya tinggi. Pas malam itu konsentrasi lebih tinggi. Iya, karena nggak ada bising, nggak ada aktivitas yang apa istilahnya rame gitu. Suasana syahdu itu kan sangat kondusif. Coba kalau kita baca, ya pas siang hari ada suara ayam, ada suara orang teriak-teriak, ada suara macam-macam kan. Kalau malam dia udah pada tidur semua itu. Ya. Kesempatan. Jadi yatluna ayatillahi ana al-lail. Yang kedua. Ini yang ketiga apa? Wahum yasjudun, dan mereka yasjud. Masya Allah. Ini bentuknya ya, itu kan jumlah ismiyah di hum, itu kan bentukannya namanya jumlah ismiyah. Hum yasjudun. Maksudnya apa? Itu faedahnya berarti dia menjadi sebuah sifat dia. Bahwa dia sholat malam itu sifat dia. Melekat. Udah kebiasaan dia. Enggak disebut dia hum yasjudun kalau sholat malamnya sekali setahun misalnya. Enggak bisa dia. Jadi faedahnya begitu. Ya. Masya Allah. Berapa kadarnya orang sholat malam? Nanti ada di hadis. Ya. Berikutnya. Kita tuntaskan dulu ayat ini. Kemudian yang berikutnya. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Masya Allah. Orang ini, mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini menarik sekali ayatnya ya. Jadi, habis Allah menyebutkan mereka beriman, berikutnya yang kelima adalah ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka melakukan apa? Dakwah. Mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, perhatikan ayat itu, ya. Itu ada kalimat mereka beriman. Mereka beriman ini diletakkan oleh Allah dalam ayat itu bukan di awal, tapi di mana? Di tengah. Di tengah kan? Jadi sebelumnya itu adalah bahwa ummatun qa'imah. Sekelompok orang yang senantiasa menegakkan petunjuk Allah. Kemudian karakter berikutnya, mereka ngapain? Yatsluna ayatillahi ana alai. Itu kan aktivitas, perbuatan. Wahum yasjudun, itu aktivitas, perbuatan. Tapi tiba-tiba di tengah situ disebutkan Allah yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Karena habis itu disebut lagi yang namanya aktivitas perbuatan. Itu agak tidak lazim. Maksudnya, kenapa beriman itu tidak disebutkan dari awal aja langsung, baru kemudian disebutkan amal-amal sebagai buah iman itu kan? Jadi kata ulama itu keistimewaannya bentukan Quran itu disebut dengan apa? Kalau kata ulama bahwa namanya mihwarnya itu, jadi apa itu namanya ya, mihwarnya, fokusnya itu adalah al-iman. Fokusnya itu, porosnya itu adalah al-iman. Dia ditaruh di tengah. Dia sebagai muharrik, sebagai yang menggerakkan. Dia di tengah. Subhanallah. Jadi uslubnya Quran kita ini luar biasa sekali ya. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa baru sesudah itu disebutkan beramar ma'ruf nahi munkar. Kan balik lagi ke amal. Amal-amal iman. Baru amal-amal. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian wa yusari'una. Ini juga luar biasa. Wa yusari'una fil khairat. Subhanallah. Yusari'una itu bentuk mubalaghah. Bentuk penyangatan. Yang kedua, itu bentuk istilahnya saling berlomba.
Karena wazannya bukan cepatlah, tapi saling bercepat-cepatlah, saling adu cepatlah. Orang kalau disuruh bersegera, berarti standarnya siapa? Kalau saya bilang, Bang Age, coba bersegera. Standar yang dipakai-pakai kan standar siapa? Standar diri sendiri kan? Pokoknya saya bersegera, standar saya. Tapi ketika disebut, kalian harus saling bersegera. Itu maknanya apa? Maka standar itu adalah standar banyak orang. Dan itu akan lebih mendorong kita lebih mengerahkan kemampuan. Karena ada lawannya. Karena standar kita bukan, kan kadang-kadang kita udah merasa kenceng padahal pas ngeliat orang, ya, lu lari apa jalan sih gitu ya. Padahal kita udah merasa kenceng banget. Jadi Allah menggunakan kalimat yusari'una, ada kata sar'a itu untuk penyangatan dan saling. Ya, jadi maksudnya berlomba pun itu harus saling ya semaksimal ya. Iya. Iya, Masya Allah. Yusari'una, mereka saling berlomba ya. Di dalam apa? Luar biasa, Masya Allah. Gak ada habis-habisnya Al-Quran kitanya. Yusari'una fi al-khairat. Bukan yusari'una ila. Beda loh. Yusari'una ila, mereka bercepat-cepat kepada, itu ila. Ini bercepat-cepat di dalam. Fi. Yusari'una fi. Bukan yusari'una ila. Bukan. Itu lain sekali maknanya. Mereka beradu cepat menuju. Itu kan ila. Ini beradu cepat, saling berlomba, nggak mau kalah dengan yang paling duluan di dalam, bukan menuju. Yusari'una fi. Jadi orang ini memang udah orang benar di dalam kebaikan. Yusari'una fil khairat. Di dalam kebaikan. Sudah di dalam kebaikan pun mereka ini ingin memberikan yang terbaik, saling berlomba. Iya, bergegas, saling memberikan yang terbaik. Dan kadang-kadang orang kalau sudah berada dalam kelompok orang baik, dia udah, ya udahlah, gue pokoknya aman dah nih. Enggak, kalau kata Allah itu harus saling berlomba lagi di dalam situ. Enggak boleh kita, ya udahlah, tafadhol, Bang Age, saya belakangan ya, enggak gitu. Ini harus yusari. Jangan kita mau kalah dalam urusan-urusan semacam ini. Ya misalnya kita kan orang Indonesia misalnya ya, banyak ininya ya. Monggo silakan Pak. Nah, dalam urusan seperti ini sebenarnya nggak boleh. Ya. Yang tepat adalah kita saling mendahului, saling berlomba, berkompetisi. Yusari'una fi. Kemudian fil khairat. Allah tidak mengatakan fis salihat. Khairat itu kebaikan, salihat itu kebaikan sama. Tapi khairat itu afdal, itu lebih utama. Kalau disebut khairat itu lebih tinggi, lebih agung daripada salihat. Ibaratnya itu adalah penghulu-penghulunya kebaikan disebut khairat. Fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Surah Al-Maidah. Jadi yusari', keren banget ya. Makanya ada orang misalnya Bukhara itu bisa ngalahin orang Arab. Iya, udah benar itu. Kan ada Imam Bukhari ngalahin orang Arab. Ada orang yang juga orang Persia itu malah ngajarin bahasa Arab. Imam siapa itu? Ya. Yang Sibawai ya. Itu bukan orang Arab. Banyak lah bukan orang Arab tapi ngalahin orang Arab. Imam Tirmidzi ya. Itu bukan orang Arab. Dari Tirmidzi. Imam Muslim itu bukan orang Arab, dari Sijistan.
Bukhari dari Bukhari, Samarkand. Ngalahin orang Arab. Ya ini semangatnya ini begini loh. Yusari'una fil khairat. Gitu. Iya, gas. Kalau bahasa orang kita, gaspol ya. Fil khairat, dan bukan fis solihat. Fil khairat. Afdal. Standarnya benar-benar luar biasa tinggi. Wa ulaika minas solihin. Kemudian ditutup ayatnya dengan ungkapan memberikan batas, itulah mereka. Berarti selain yang ditunjuk enggak termasuk. Ulaika. Itu kata tunjuk ismul isyarah. Berarti yang enggak ditunjuk tidak termasuk. Ulaika minas solihin. Itulah yang termasuk orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh itu tadi pertama dia apa? Ummatun qaimatun. Ya, yatluna ayatillahi ana al-lail wa hum yasjudun. Kemudian wa yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una bil khairat. Nah, itu. Jadi ada kata-kata apa? Ana al-lail. Ini jadikan dalil hujjah oleh Imamun Nawawi rahimahullah. Itu malam. Awasin tuh malam ibaratnya ya. Jangan dipakai tidur doang. Ya kan kita istirahat. Biar besok seger. Maksudnya peringatan buat saya pribadi ya. Karena hawanya kan memang begitu ya, namanya malam ya. Lagi musim hujan gitu. Iya dari sini. Ya dibangunin ya. Tidur lagi ya. Ya gitu deh. Coba kita ini ya alami. Kita kalau membaca atau misalnya menyimak itu lebih meresap. Setahu saya begitu. Meskipun itu cuma 5 menit, 10 menit, itu bisa ngalahin siang sekian jam misalnya ya. Karena memang konsentrasinya itu pas polnya tuh. Misalnya ada sesuatu yang, ini maksudnya apa ya? Oh ketemu. Biasanya pas dini hari, pagi, malam. Ya cuma namanya juga malam banyak godaan ya. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, macam-macam ya. Jadi para ustaz yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ayat dari surah Ali Imran, kemudian juga ada ayat dari surah Al-Muzammil. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sebelum berfirman bahwa inna sanulki alaika qaulan sakhila. Itu kan ada. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaulan sakhila. Qaulan, ucapan atau ungkapan yang berat. Maksudnya tugas yang berat. Maka bagaimana Allah membekali Nabi kita SAW itu? Dibekali dengan banyak-banyak sholat malam. Dibekali dengan banyak-banyak baca Quran pas malam. Jadi sebelum ayat itu nyampe inna sanulki alaika qaulan saqila, itu ada perintah qumil lail illa qalila nisfahu dan seterusnya. Di Nabi kita itu bekalnya sholat malam. Masya Allah. Kalau kita bekalnya bobo malam. Luar biasa ya. Baik, nah kita beralih nih ya. Jadi wa tsabata fis sahihaini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa ada hadis yang sahih di dalam kitabnya dua imam, itu Imam Bukhari, Imam Muslim, sama-sama sahih, yaitu sabda Nabi, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Masya Allah. Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Saudara Rasulullah.
Ini hadisnya keren ya. Bahwa Nabi bilang, sebaik-baiknya orang ni'mar rajul. Kalau disebut sebaik-baiknya orang itu berarti seluruh aspek yang terkait dengan orang dari semua dimensinya, itulah yang terbaik. Ni'mar rajul. Kenapa? Siapa? Abdullah. Adalah Abdullah. Di sini yang dimaksud Abdullah bin Umar. Jadi ini hadisnya maksudnya Abdullah bin Umar. Jadi ceritanya begini, Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ini apanya Rasulullah? Adalah ipar dari Rasulullah. Abdullah bin Umar kan anaknya Umar. Ini punya saudara namanya Hafsah binti Umar. Hafsah putrinya Umar. Hafsah ini kan menikah sama Rasulullah. Berarti Abdullah ini ipar kepada Rasulullah kan? Ya, gitu ya. Satu waktu Abdullah bin Umar ini cerita kepada kakaknya, yaitu Hafsah ini, bahwa dia begini, begini, dan begini. Ya. Cerita itu kemudian diteruskan kepada baginda Rasulullah SAW oleh kakaknya tadi, yaitu Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu. Pas Rasulullah mendengarkan kisah itu, cerita dari istrinya itu Hafsah radhiyallahu anha, Nabi bersabda dengan sabda ini bahwa ni'mar rajul Abdullah, sebaik-baiknya orang adalah, sehebat-hebatnya orang adalah Abdullah, maksudnya Abdullah bin Umar, andai kata dia selalu sholat malam. Ya, maksudnya laukana, andai kata beliau terus sholat malam. Jadi ketika diberitahu komentar Rasulullah kepada dirinya, maka habis itu nggak pernah alpa sholat malam. Karena semua pujian itu sudah ada padanya, tinggal ditambahin sholat malam doang. Wah, ya udah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya, beliau seorang yang alim, ya, seorang yang faqih, seorang yang apa istilahnya itu zuhud pada dunia. Maka dipuji Rasulullah SAW dengan khusus, tapi ditambahin syarat bahwa laukana yusolli laukana yusolli minal lail, kalau beliau ini selalu menjaga sholat malam. Gitu. Ya, maksudnya yusolli minal lail, yusolli solat, yusolli minal lail, gitu ya. Kalau senantiasa menjaga solat di malam hari, maksudnya solat tahajud, solat malam. Maksudnya gini, ya di makna yang lain bahwa kalau ada seorang yang sudah kategorinya baik, ya kepribadiannya baik, keilmuannya baik, dan lain-lainnya baik, tapi masih belum rajin sholat malam, itu nggak bisa sampai pada derajat nikmar rajul. Maksudnya begitu ya. Maksudnya yaitu sebuah faktor, ya faktor tentang seorang bisa meraih derajat nikmar rajul. Nikmar rajul maksudnya the best person, nikmah rajul. Itu ada contoh yang sama, misalnya tentang Muhammad Al-Fatih, itu dengan redaksi yang mirip, bahwa latuftahanal Qustontiniyah fala ni'mal amir amiruha, maka sehebat-hebatnya panglima itulah dia yang menaklukkan Konstantinopel. Nabi menggunakan redaksi ni'mal amir, ini ni'mar rajul, sehebat-hebatnya orang tuh Abdullah, laukana yusolli minal lail. Ya. Salat malam. Salat malam apa harus sekian rakaat, apa harus banyak rakaatnya? Enggak. 2 rakaat kalau minimal cukup. Yang penting dia
dawam. Ya. Ya, istiqomah. Kata Nabi kan begitu. Bahwa amal yang paling disukai adalah dia sedikit tetapi terus menerus. Adwamuha, yang continue meskipun sedikit. Adwamuha wa in qalla. Ada orang sholat malam full ya, dari jam 10 sampai jam pagi, jam 4 misalnya. Habis itu kagak sholat. Ya, tidak disebut sebagai amal yang disukai. Ada orang sholat malamnya dua terus malam, itu lebih hebat ya. Jadi amal yang disukai Allah Subhanahu wa taala, ahabbul a'mali ilallah adwamuhu wa in qalla. Yang langgeng, yang berkelanjutan meskipun sedikit. Begitu. Continue. Ya. Masya Allah. Nah, itu tentang Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Ya, dipuji oleh Rasulullah tapi dikaitkan dengan sholat malam. Nah, itu ya. Wa fil hadisil akhar, dalam hadis lain, fi sahihi, dalam kitab sahih, bahwa annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita bersabda, ya Abdullah, namanya Abdullah juga. Tapi Abdullah sama enggak nih sama yang tadi? Enggak, beda ya. Ini Abdullah yang lain, ini Abdullah bin Amr bin Al-Aus. Abdullah itu banyak. Ada istilahnya Abadillah, Abdullah. Itu biasanya maksudnya 4 orang. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin Al-Aus. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abadillah. Ya. Bentuk jamak dari Abdullah, maksudnya Abdullah. Iya, itu Abdullah bin Ubay itu gembongnya munafik. Sama namanya Abdullah juga. Ya begitu. Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini tentang Abdullah bin Amru bin Al-As. Wah, keren juga ini ya. Bahwa pesan Nabi, ini pesan langsung kepada sahabat, yaitu Abdullah. Ya Abdullah, la takun mithla fulan. Kana yaqumul laila thumma tarakah. Ya Abdullah, ya, engkau jangan seperti si fulan. Jangan kayak fulan. Sebelumnya dia selalu sholat malam, udah gitu sekarang udah enggak, ditinggal sholat malamnya. Dulu rajin banget sholat malam, summa tarokah, tapi kemudian ninggalin sholat malam. Jadi rekor dia tentang sholat malam yang begitu hebat itu, ya, akhirnya kemudian jadi kehapus. Summa taroka, ya. Kemudian dia meninggalkannya, tarokahu. Ya, ini satu ujian tentang istiqomah sih. Ya, pesan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As itu bahwa hendaknya menjaga kontinuitas, jangan berlaku seperti si fulan. Dulu terkenal sebagai ahli sholat malam, nggak ada yang nggak kenal, sampai Rasul pun tahu. Rasul tahu itu. Maksudnya itu kan sebuah apa sih? Kalau sampai Rasul tahu, itu sebuah apa namanya? Istilahnya popularitas kan? Maksudnya itu kan berarti dia udah saking ininya ya. Nabi tahu bahwa ini pokoknya ahli sholat malam. Tapi sekarang udah enggak. Kana yusolli, kana yaqumul laila tsumma tarakahu. Ya. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian wa rawa at-Tabrani, Imam Tabrani siapa? Adalah seorang ahli hadis. Punya kitab hadis yang masyhur itu ya. Ada As-Saghir, ada Al-Wasit, ada Al-Kabir. Itu nama-nama hadisnya, kumpulan-kumpulan hadis, banyak sekali kumpulan hadisnya. Imam Tabrani
dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi pernah bersabda, syaraful mu'mini qiyamul lail. Masya Allah, pendek doang ya hadisnya, bahwa syaraful mu'min qiyamul lail. Fadal Ustaz, ada rombongan Ustaz Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Ustaz Uki, Masya Allah. Fadal. Ya. Barakallah. Sehat. Ya, luar biasa. Ini beliau nih tamu jauh nih dari Cisalak. Ya, Cisalak Pasar ya. Gang masjid ya, gang masjid. Ya, taib. Jadi mau izin lanjutin ya, bahwa Nabi kita bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, bahwa syaraful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin ada pada sholat malam. Kalau sekarang ini kan kemuliaannya standarnya harta, standarnya jabatan, kedudukan, kekayaan, popularitas, dan yang semacam itu. Hebat banget si Fulan. Maksudnya hartanya banyak. Keren banget si Fulan. Maksudnya jabatannya tinggi. Ternyata Rasulullah SAW memberikan standar. Itu bukan standar. Kalau itu kan dia akan berpisah. Orang kalau sudah pensiun, jabatannya udah nggak dianggap lagi. Udah selesai dia. Iya. Iya. Jadi harta kita akan berpisah. Dan bahkan itu bisa jadi memberatkan. Atau kekuasaan. Dan lain-lain. Maka kemuliaan di sini diterangkan oleh Rasulullah SAW itu bagi seorang mukmin ada pada sholat malam. Syaraful mu'mini qiyamul lail. Jadi siapapun bisa dapat loh, ya kan? Mau dia orang pelosok, mau dia orang ibu kota, mau dia orang miskin, orang kaya, dia penguasa, dia orang rakyat jelata, dia bisa mulia. Syaraf yakni mulia. Karena dia melakukan qiyamul lail, salat malam. Masya Allah. Allah yang akan memuliakan ya. Ada istilah itu ya dalam surah Al-Isra, maqaman mahmuda. Makomnya mahmuda, makom yakni kedudukan. Makom kedudukan. Mahmuda yang terpuji. Itu dalam ayat surah Al-Isra. Orang yang ngapain itu? Orang yang melakukan sholat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Gitu. Asa rabbuka. Iya. Semoga dengan sholat tahajud malam itu, maka Tuhanmu akan memberikan kepadamu maqaman mahmuda. Makom itu positioning. Mahmuda maksudnya yang terpuji. Jadi sejalan dengan hadis Rasulullah SAW bahwa syaraful mukmin, kemuliaan seorang mukmin ada pada sholat malam. Qiyamul lail. Meskipun 2 rakaat, 4 rakaat. Atau berapa rakaat? Kalau Pak Haji Kamal mah 12 rakaat ya. Masya Allah. Ya? Iya. Kalau di tempat kerjaan malah bisa. Kalau di rumah malah susah. Ada yang gangguin ya. Buat kerjaan nggak ada yang gangguin di rumah. Di rumah malah kagak. Baik. Jadi
Wal ahadits wal atharu fi hadza katsiratun. Hadis maupun asar yang temanya kayak begini itu banyak banget. Ini cuma satu aja yang diungkap oleh Imam Nawawi. Maksudnya yang senada isinya itu sama, banyak ya hadis-hadis. Baik ya. Jadi mari kita melatih. Mengapa? Karena sholat malam itu adalah sholatul mukhlisin. Sholatnya orang-orang yang ikhlas. Karena di situ mau ria sama siapa? Mau dibagus-bagusin apanya, nggak ada yang ngeliatin. Gimana? Nah itu nama zaman sekarang ya. Jadi bisa juga ternyata itu misalnya bikin status. Insya Allah gue satu malam. Gak apa-apa. Malah sholat malam itu dia sunnahnya adalah dibaca keras. Iya, maksudnya dibaca keras itu dibaca supaya kita iya mendengar sendiri. Itu kan buat ngelatih ini ya pendengaran dan ini konsentrasi. Maksudnya bisa seperti itu, bisa seperti itu. Jangan keras kayak pakai mic di setel yang bukan itu maksudnya. Jadi begini, itu ada peristiwanya, ada riwayatnya. Jadi Rasulullah SAW itu pernah jalan di waktu malam di Madinah. Kemudian Nabi lewat di depan rumahnya Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pas dengerin, lagi baca Quran, ya, sholat, tapi bacaannya sangat pelan, ya istilahnya itu, ya jadi suaranya itu lembut, sampai-sampai mungkin harus fokus biar dengar. Nah terus Nabi nerusin jalan pas malam tuh, mampir lewat depan rumahnya Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu. Sama juga lagi baca Quran sholat malam. Wah suaranya kenceng banget. Suara Umar ini kan memang apa sih? Suaranya besar itu. Apa sih bahasanya kalau di dunia artis itu apa ya? Orang yang suaranya bariton ya. Wow. Memang vokalnya itu keren. Umar itu luar biasa memang. Nah, Nabi dengerin gitu kan. Pas pagi ya, kemudian dikasih tahu kepada keduanya bahwa dinasihatin kalau untuk Abu Bakar dibesarin dikit, kalau untuk Umar kecilin dikit. Gitu. Jadi apa intinya nasihat itu bahwa yaitu memang orang punya beda-beda, tapi sebaiknya standarnya itu ya yang bisa didengar seperti itu. Itu ada riwayat. Ya, kita mau jadi Umar atau mau jadi Abu Bakar ya boleh. Kita kan punya karakter suara yang beda-beda ya. Ya, seperti itu. Cuma ngecilin volume doang. Besarin. Iya. Ya, seperti itu. Taib. Wa qad jaa'a an Abi al-Ahwasi. Oh ya, taib. Afwan ya, saya ini tambahkan sedikit terkait dengan syaraful mukmin qiyamul lail. Itu ada hadisnya panjang sebetulnya, hadisnya. Ya, hadis ini disebutkan di dalam banyak kitab hadis bahwa di riwayat Imam At-Tabrani di dalam Al-Awsat ya, di Al-Hakim, Al-Mustadrak dan lain-lain. Nah, hadisnya itu lengkapnya adalah bahwa itu ada malaikat Jibril datang. Jadi Ja'a Jibrilu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril ini mendatangi Nabi kita. Ja'a Jibrilu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dihampiri oleh malaikat Jibril. Kemudian faqala, berkata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ahbib man syi'ta."
Wa'lam anna syarafal mu'min ahbib man syi'ta fa innaka mufariqah. Silahkan engkau cintai siapa yang engkau mau. Ahbib man syi'ta. Cintailah siapapun yang engkau mau. Tapi ingat, fa innaka mufariqahu. Tapi ingat, ada waktu nanti engkau akan berpisah dengan yang engkau cintai. Yang kedua, wa'mal ma syi'ta. Dan kerjakanlah apa yang engkau mau. Wa'mal ma syi'ta. Tetapi ingat, fa innaka majziyun bih. Semua amal itu akan ada balasannya. Maksudnya, ya mestinya kita pilih amal yang balasannya bagus. Mestinya kita mencintai yang itu bisa mendatangkan keridhaan Allah. Yang ketiga, wa'ish ma syi'ta. Hiduplah sesukamu. Terserah mau ngapain. Tetapi ingat, fa innaka mayyitun. Sungguh engkau pasti akan mati. Jadi Nabi kita diomongin oleh malaikat Jibril kayak gitu ya. Fa innaka mayyitun, engkau pasti akan mati. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Nah, itu sambungan hadisnya bahwa ingat sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malam. Itu ada riwayat yang lengkapnya. Ya. Jadi yang pengen mencintai seseorang ya, cintailah. Tapi ingat pasti ada waktunya berpisah. Ya. Mau melakukan apa saja silakan, tapi ingat semua ada balasannya. Ya. Mau berbuat apa aja silakan, ingat pasti kita mati, maksudnya diminta tanggung jawab. Kemuliaan kita ada di mana? Kemuliaan kita bergantung pada orang itu yang kita cintai, bergantung kepada amal yang dipandang hebat oleh mata manusia, tapi syaraful mu'min qiyamul lail. Nah, itu ujung hadisnya. Itu ada sambungan hadis. Ya? Dalam riwayat lain ada sambungan lagi ya? Ada. Dikatakan bahwa kemudian seorang itu tidak tergantung manusia. Ya, wa izzahu istighna'uhu 'anin nas. Dan kemuliaannya istighna'uhu 'anin nas, yaitu dia tidak bergantung kepada orang lain. Izzahnya seorang muslim, izzahnya seseorang, kemuliaan kita itu kalau kita mandiri. Istighna yakni tidak bergantung kepada orang lain. Ya memang begitu sih. Kalau kita tergantung kepada orang itu, kita cenderung tidak bebas. Misalnya itu ya, orang yang mendapatkan sesuatu kedudukan, sesuatu jabatan karena ya, dia misalnya disupport secara modal ya untuk maju, itu pasti nggak bisa ngapa-ngapain ya. Karena dia udah menggantungkan dirinya kepada sesuatu. Maka dia nggak punya izzah. Izzah itu, izzah yakni kemuliaan. Orang yang punya izzah itu orang yang mandiri, orang yang independen. Maka dia nggak bisa diancam sembarangan itu. Tapi kalau orang yang dia bergantung kepada seseorang, bergantung kepada sebuah pihak, maka dia tinggal, gua buka kartu lu ya. Ini gua yang modalin kan gua nih. Orang kagak tahu kan? Tinggal digituin. Iya Pak, jadi nggak bisa ngomong dia. Meskipun temannya ini ada salah, melakukan kejahatan, dia nggak berani. Kan bahaya itu. Dia jadi hina. Jadi izzah, kemuliaan seseorang ada pada istighna'uhu 'anin nas, yaitu posisi dia yang tidak bergantung kepada orang lain. Semakin kita independen, semakin kita akan punya kemuliaan. Makanya itu misalnya ya, mohon maaf ya agak keluar sedikit, orang-orang yang sudah diberikan sesuatu itu biasanya mingkem. Benar nggak tuh ya? Itu ada filosofi Jawa. Apa itu? Terus Jawa itu kalau dipangku mati. Terus Jawa itu kalau dipangku mati. Jadi sukun. Jadi terus Jawa itu ada tanda begini mangku mati. Jadi sukun dia.
Kof kap lah. Itu kalau dipangku itu jadi disukuni. Artinya orang Jawa itu kalau dipangku itu dipangku kan di Ya, bergantung pada dipangku itu dikasih apa. Itu mati deh ngapain. Oh, gitu. Filosofinya ya. Benar. Ya, setuju. Iya, istilah Jawanya. Ya. Jadi kita diajari oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini bahwa siapa yang ingin mulia maka dia nggak boleh menggantungkan dirinya kepada manusia. Dan memang itu cara termasuk orang jahat untuk menghinakan kita, menghinakan seseorang. Caranya adalah ya di istilahnya kebudian. Dia nggak bisa ngomong lagi. Para jenderal itu nggak bisa ngomongin apa. Ya, secara umum seperti itu. Ya. Tanpa menyebut kasus secara khusus, tapi itu berlaku umum. Makanya hadisnya begini, dari zaman dulu rumusnya adalah izzah, kemuliaan itu istighna'u 'anin nas. Ada pada kita tidak bergantung kepada manusia. Masya Allah. Jadi hendaknya kita ini berupaya supaya mandiri, independen. Baik, mungkin sudah cukup dulu ya. Insya Allah untuk pertemuan kita malam hari ini kita akan bahas pada kesempatan datang. Silakan kalau ada ingin menyampaikan hal-hal atau ingin menanggapi, tafadhal. Silakan. Oh, Waalaikumsalam. Siap. Motong. Oh, sayuran kita motong. Udah ini dia Idul Adha. Motong sayur. Baik. Kalau nggak ada berarti cukup ya, kita tutup. Kita ya belum, masih ada. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya tadi gini soal kan bergegas kalau sudah dengan sudah ketemu dengan orang yang baik, orang yang soleh, tetap kita bergegas. Nah sementara saya kan sebelumnya yang pernah sampaikan saya bersama orang saya lihat. Jadi saya sekarang ketemu berteman dengan Ustaz-Ustaz, saya udah senang banget sebetulnya. Tapi ternyata masih harus berlomba nih, berlomba bergegas ini. Sebenarnya saya baru menginjakan di dan tadinya di sini kacau beliau, sekarang ada di sini aja saya udah senang sebenarnya. Saya cerita ke teman-teman kemarin pas ada kegiatan itu. Wah teman-teman gue, sorry ini pakai bahasa saya. Gue sekarang teman-teman Waduh. Ngeri ya. Sekarang dengar lagi. Kalau sudah Belum cukup ya. Belum cukup, harus bergegas kan. Syariat. Nah itu. Ya. Baik, saya ingin mengajak Ustaz sekalian, para jemaah untuk mendalami satu ayat yang berkaitan. Itu luar biasa ayatnya. Ada dalam surah Ali Imran. Itu kan tadi surah Ali Imran yang 114. Ya, nah ini kita akan lihat ayat yaitu surah Ali Imran yang dalam ayat 130 sampai seterusnya. Itu ada kata-kata sari'u juga. Sari'u. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladziina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah.
Nah, ini keren banget ayatnya ya. Berkait dengan pertanyaan itu. Kan ada feeling-feeling juga kan. Tadinya kita udah merasa, wah udah lumayan nih ya. Udah ganti atmosfer. Tapi ternyata berdasarkan ayat tadi, itu kita dikasih standar bahwa yusari'una fil khairat. Itu kita harus melakukan sesuatu yang disebut dengan berlomba, ya, saling berkompetisi di dalam kebaikan, amal-amal kebaikan. Nah, alhamdulillah kita itu mudah-mudahan ya dijaga Allah selalu dalam keadaan atmosfer yang baik, lingkungan yang baik, teman-teman yang baik. Itu sangat penting sekali. Tapi yang menarik di sini, silakan lihat surah Ali Imran ayat 130. 133. Ya. 134 afwan. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan fahishatan, wah ini keren banget ya. Dan orang-orang yang idza fa'alu fahishatan, jika mereka melakukan perbuatan yang fahisyah. Fahisyah itu apa? Fahisyah itu bukan sekedar perbuatan maksiat biasa. Fahisyah itu dipakai dalam Quran dalam konteks kejahatan-kejahatan, kemaksiatan-kemaksiatan yang termasuk parah. Berzina. Itu fahisyah disebut. La taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabil. Contoh, maksudnya di sini ada yang keren banget ya. Itu ada orang yang bahkan ya, mereka ini punya memori, punya masa lalu, ya, punya track record yang fa'alu fahisyah. Kalau beliau mah mungkin istilahnya ada kemaksiatan, kita kan ada kemaksiatan masing-masing ya. Tapi nggak sampai level yang parah. Ini Allah sebutkan level yang paling parahnya. Ada orang sampai fahisyah. Ibaratnya sampai dulu dia berzina. Dulu dia lebih parah dari itu. Lakukan hal-hal yang, tapi ini orang-orang yang punya background yang kayak begitu, yang mungkin dipandang sebelah mata, oleh Allah disuruh ngapain dia? Disuruh ngapain? Sare. Disuruh berlomba. Disuruh bahwa jangan merasa kalian kecil hati. Jangan kalian merasa rendah diri bahwa oh saya punya masa lalu yang begini dan begitu, track record yang kelam. Enggak, kata Allah, sari'u. Itu bahkan disebut spesifik wallatina idza fa'alu fahishatan. Fahisyah itu bukan kejahatan biasa loh. Fahisyah itu biasanya identik dengan zina, identik dengan perbuatan liwat, yakni homoseks, itu kan ngeri-ngeri. Tapi orang yang punya masa lalu begitu pun kalau dia kemudian tobat, itu disuruh ngapain? Disuruh pede. Disuruh supaya punya self confidence, berlomba dengan orang yang sudah baik itu. Silakan. Begitu loh. Keren banget nih ayatnya nih. Apalagi kalau kejahatannya cuman ibaratnya sekali bohong gitu ya. sekali ngisep misalnya. Ya itu. Ini Allah sebutkan dengan kalimat khusus fahisyatan. Enggak itu mah kan saya bilang tadi sekali. Kalau banyak baunya itu parah gitu ya. Tapi intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang ketika menyuruh berlomba itu bukan hanya bicara tentang orang baik. Itu kan awalnya wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Berlombalah kalian menuju ampunan. Allah sebut ampunan duluan sebelum surga. Baru kedua disebut surga. Berlomba menuju apa? Ampunan. Orang baik disuruh berlomba menuju ampunan loh. Ini konteksnya para mujahid. Konteksnya ayat ini diturunkan sahabat Rasul yang kali bersahabat saja udah gimana ya? Dan sahabat Rasul ini konteksnya lagi berjihad. Apa yang disuruh saling berlomba? Disuruh berlomba menuju ampunan. Ampunan itu apa sih? Berarti kan tentang kesalahan, tentang dosa. Itu siapa? Sahabat. Dan mereka ini dalam konteks sedang berjihad. Ada ayat kok kayak begini ya?
Supaya manusia itu sadar bahwa siapapun kita itu kesalahannya itu pasti ada. Itu sahabat disuruh berlomba kepada ampunannya Allah. Itu dulu yang disebut, baru wa jannatin, baru kemudian surga arduhas samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya lagi kita, ya itu sahabat, dan konteksnya beliau ini mereka sedang berjihad fisabilillah. Diingatkan oleh Allah, berlombalah menuju ampunan. Loh, kok ayatnya begini ya? Ya ini begitu ya. Disuruh berlomba menuju ampunan Allah. Padahal udah kali bersahabat itu. Masya Allah. Luar biasa Al-Quran ini. Ya. Nah kemudian lanjutan ayat mengatakan bahwa alladzina yunfikuna fis-sarra, mereka membelanjakan, ya, menginfakkan baik dalam keadaan sarra, dalam lapang, wadharra, sempit. Ya. Jadi bukan soal nominal, tapi kontinuitas. Ya. Wal kaudhiminal ghaiz, mampu menahan amarah. Wal afina 'anin nas, mampu memberi maaf. Meminta maaf sama memberi maaf sama enggak? Ini ayat bicara tentang memberi maaf. Kalau minta maaf gampang. Bang Aki maafin ya. Enak kan? Beres. Tapi orang yang diminta maaf, tinggal ngomong minta maaf, kagak ingat apa dia. Gua maafin kagak ya? Itu kan susah. Tapi orang ini tipikalnya dia wal afina 'anin nas. Dia memberi maaf. Dan di situ nas itu maksudnya umum. Bukan cuma kerabat dia, bukan cuma teman dia, nas semua orang. Hatta orang jahat yang pernah sangat jahat kepada dia, terus dia sadar, dia minta maaf, harus kita beri maaf. Wal afina 'anin nas. Semua orang. Keren banget nih. Wal afina 'anin nas. Kemudian ayatnya bahwa wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang, mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu adalah levelnya lebih tinggi dari adil. Ihsan itu adalah kita diberikan segini, maka kita balas lebih dari itu kebaikannya. Disebut ihsan. Allah suka yang kayak gitu. Kemudian ayatnya sambungannya itu yang barusan saya baca. Orang yang dia melakukan kekejian itu termasuk tadi yang disuruh berlomba. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Subhanallah. Jadi jangan dikira orang yang disuruh berlomba itu hanya orang-orang yang anak pengajian. Bukan. Tapi termasuk orang yang dulu mantan apa, orang yang dulu track recordnya apa, itu semua disuruh Allah. Di sini Allah menyebutkan yang paling ekstrimnya, fahishatan, bukan sembarang kejahatan ini, pezina, fahishatan zina, salah satunya ya, liwat, pernah melakukan homoseks. Subhanallah. Tapi kalau dia insaf, dia sadar, ya udah, Allah tutup itu, selesai. Masya Allah. Terus ngapain? Ya udah berlomba, lomba gitu. Barakallahu fiik. Luar biasa ini. Ya. Ya. Jadi kita nggak boleh underestimate. Ya kan? Ada hadis kan tentang orang itu dia mungkin orang pada kaget ya. Dia pelacur. Kan ada hadisnya ya. Dia masuk surga. Padahal dia melacur itu profesi dia. Kemudian di akhir hidupnya dia tobat. Enggak lagi melakukan, stop dia melakukan. Dan apa amal baiknya? Belum banyak amal baiknya, cuman ngasih minum. Pakai sendalnya dia. Nama hewan lagi, bukan manusia padahal. Allah jadikan itu amal yang agung, menghapus semua yang dulu, masukkan dia ke surga. Jadi enggak boleh underestimate. Masya Allah itu maha agung ya, Allah itu maha adil. Masya Allah. Itu keren banget ya. Jadi ada fahisyahnya itu kata kunci. Ya Allah alam. Baik. Sama-sama. Barakallahu fiik. Ya. Cukup ya, Pak Haji. Pak Haji Kamal nih.
Kita tutup. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, tafadhal. Dicicip. Ini salah satu yang